Om Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu sedharma dan sahabat Moksa channel dimanapun Anda berada. Ya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Ida Sang Yang Widi Wase. Ya, untuk sore kali ini ya kita akan mereview sebuah tempat ya yang sangat indah dan sangat nyaman ya. Kali ini kita akan dari Moksa Channel mewawancarai, kita perkenalkan dulu ya Bapak Mangku Putu Asyagama. Okay. Selamat sore. Selamat sore, Swastiastu. Ya, salam rahayu nggih. Salam rahayu. Nah, Pak Mangku, seperti yang bilang tadi, ini kan tempat sangat indah sekali ya, nyaman dan luar biasa vibrasinya. Nah, nama tempatnya ini apa Pak Mangku? Perlu juga diketahui bahwa bermula dari kita membentuk yayasan, namanya Yayasan Wahana Damai, yang bertujuan untuk membuat suatu tempat di mana tempat itu akan menjadi pendidikan bagi anak-anak kita atau orang-orang Hindu yang ingin memahami masalah spiritual. Nah, dari situlah kita bermula mencarilah suatu tempat yang namanya di wilayah Bogor ke atas ini, sehingga ketemulah tempat ini. Nah, itu kira-kira tahun 2013. Oh, 2013. Kita mulai mencari tempat yang tadinya hanya berpikir untuk membuat tempat berkumpul, melakukan sadhana camp seluas 1000 meter persegi saja. Entah karena apa, mungkin dari karunia Ida Sang Yang Widi Wase, sehingga kami ketemulah tempat ini, yang mana luas area ini seluas 7.100 meter persegi. Wah, lumayan. Luas. Sehingga akhirnya kita akuisisi menjadi tempat yang tadinya tidak terpikir untuk membentuk ashram atau kalau umumnya kita sebut pasraman ya. Pasraman. Sehingga akhirnya kita, dan bentuknya juga tidak beraturan. Tidak beraturan. Banyak sekali kendala-kendala kita untuk membentuk atau menyisir tempat-tempat ini biar membentuk teras sharing menjadi tempat-tempat berkumpul. Itu terjadi di 2013 sampai mengakuisisi tanah ini berbentuk sertifikat. Mungkin di sekitar 2019-an ya. Antara 2018-2019 baru selesai. Karena mungkin tanah ini tadinya dimiliki oleh seseorang dan mungkin dimiliki oleh keturunannya, sehingga kita berusaha menyelesaikan secara notaris biar aman. Nah, terjadilah atau terbentuklah tempat ini. Seperti itulah ceritanya. Ya, terwujud ya, mudah-mudahan dengan adanya lokasi ashram ya, semoga ini apa yang dicita-citakan, visi misinya mudah-mudahan bisa tercapai Nah, mengenai niki Pak, visi misi daripada ashram niki napi Pak? Mohon dijelaskan. Saya kembali lagi mengawali dari awal ingin memiliki suatu tempat ya. Cita-cita kami bersama, kira-kira ada beberapa orang atau sekumpulan orang yang ingin menapaki suatu spiritual dan ingin menjadi tempat di mana tempat itu juga lebih kondusif, kita bertemu melakukan suatu sadhana, sehingga akhirnya membentuklah suatu organisasi yang bercita-cita, memiliki visi misi yang kedepannya kita ingin bina dan ingin bangun. Di dalam benak kami ingin membentuk karakter karakter sebagai seorang umat yang beragama Hindu, memiliki sifat atau karakter yang memiliki wawasan kehinduan
yang berlandaskan kepada sanatana dharma. Nah, itulah. Sehingga apapun yang kita lakukan, sadhana apapun yang kita lakukan, kita mengacu sama ajaran sanatana dharma. Mulai dari situlah kita ingin membentuk acara-acara yang diwarnai dengan atau dilandasi oleh spiritual. Kita ingin membentuk di sini suatu pemahaman kehinduan yang memang benar-benar real atau murni berwawasan sanatana dharma. Nah, itulah yang visi kita. Kemudian bagaimana aplikasinya ke depan? Nah, kita ingin mengajak ashram ini bermanfaat untuk semua umat. Semua umat, siapapun dia yang memiliki visi dan misi yang bersama, memajukan kehinduan kita, memajukan sumber daya kehinduan kita, memajukan spiritual Hindu kita, sehingga kedepannya kita dipandang memiliki wawasan yang lebih komprehensif dan lebih unity, lebih universal. Makanya dari itulah kita sudah beberapa organisasi kita undang, ada dari Mojopaitan juga kita undang, dari tradisi Bali, dari Kure, dan sekarang ini kita undang juga untuk melakukan sadhana camp. Dan sadhana camp sudah kita lakukan semenjak sebelum ada ashram ini, sebelum kita miliki. Sudah tapi ada, tapi kita menyewa tempat untuk itu. Dari situlah kita mulai berpikir bagaimana memiliki seluas tanah untuk kita adakan sadhana camp untuk anak-anak kita, dari Walvikas, dari youth, dari sampai ke orang tua. Nah, untuk itulah ke depan kami ingin memiliki keinginan untuk membuka diri untuk siapa saja yang memiliki wawasan pemahaman spiritual yang mengacu pada sanatana dharma. Intinya seperti itu. Ya. Jadi Anda nggak Pak Mangku tadi bilangin untuk semua umat. Nah, umat di sini dalam arti apa nih Pak Mangku? Semua umat. Artinya Pak Wayan mungkin uning ya. Tahu bahwa Hindu itu ada yang disebut Hindu Nusantara, Hindu diantaranya ada Hindu Jawa, Hindu Kaharingan, Hindu Sunda Wiwitan, semua. Kalau kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, dan tempat ini bisa kita pakai tempat untuk berkolaborasi dan untuk penggembelengan mental, kenapa tidak? Karena waktu pernah juga kita lakukan satu suruh di sini loh. Pernah kita lakukan untuk itu karena umat Hindu Jawa ingin berkeinginan seperti itu ya kita kolaborasi juga di sini. Nah, itulah niat kita sebenarnya gitu loh. Nah, ini sangat bagus sekali nggih bahwa selama ini kan mungkin mereka mengadakan sadhana camp nggih untuk ingin merubah situasinya yang dari bising di Jakarta, ingin mendapatkan tempat yang lebih damai, nyaman. Ya di sini bagus nggih. Artinya terbuka nggih. Lebih kondusif untuk melakukan hal-hal yang spiritual gitu. Misalnya taruh yoga meditasi, atau sadhana camp gitu. Karena memang tempatnya berada di pegunungan. Jadi lebih sejuk lah gitu loh. Sejuk, benar. Ya. Nah, Pak Mangku, kalau tiang lihat niki kan untuk konsepnya. Nah, misalnya kalau ada orang yang ingin ke sini bertamu, mereka ingin perkumpulannya melakukan sadhana camp. Nah, apakah di sini sudah ada sarana prasarananya, program-programnya atau bagaimana? Biasanya Pak Mangku. Untuk itu sementara ini kita melakukan kerjasama dulu ya. Artinya kita hanya memfasilitasi dulu, baik tempat maupun tata ruang yang ada untuk dimaksimalkan dipakai. Sedangkan program yang mereka akan bawa
dalam dalam melakukan sadhana camp atau apapun itu, atau seminar apapun tentang kehinduan, kami serahkan sama mereka. Kita tetap welcome di dalam tempat ini. Apapun mereka punya istilahnya program-programnya, silahkan pakai tempat ini, kerjasama sama kita. Intinya kita ingin mengajak semua lapisan masyarakat yang memiliki pemahaman kehinduan dalam konteks yang misalnya kayak Hindu Kaharingan, Hindu Jawa, Hindu Sunda itu kalau memang ingin menggunakan tempat kami bekerja sama, silakan. Nah, ini mungkin agak sensitif nih, mengenai biayanya kira-kira gimana Pak Mangku? Dan tentu kan segala sesuatu kan pasti, nah biar para pemirsa di rumah barangkali sekolahannya, pasramannya atau perkumpulannya ingin mereka mengadakan sadhana camp atau kegiatan spiritual, nah kira-kira bagaimana Pak? Tentu kita mulai dari awal, kita mulai bahwa kita ingin bekerja sama, Masalah terkait dengan itu ada beberapa tempat yang kita mesti adopsi. Contohnya masalah tempat meditasi Buddha. Misalnya tempat retreatnya orang Katolik misalnya gitu ya. Memang mereka itu pastilah memerlukan biaya untuk melakukan itu. Sementara ini kita ajak kolaborasi dulu, kerjasama dulu. Artinya mereka menggunakan tempat kita, kita berusaha menerima. Kemudian di kemudian hari saya melihat model tempat-tempat seperti Buddhis itu di tempat-tempat Buddha itu, dalam proses awalnya mereka selalu mengajak dulu. Kedepannya pasti mereka merasa memiliki juga, sehingga suatu saat mereka datang memiliki ingin bekerja sama di asram ini dan aware dan sangat berkeinginan untuk berdana punya di sini. Itu pola kami ingin pakai, bukan mengharuskan ini mereka bisa biaya berapa, enggak. Mereka akan merasa memiliki asram ini, sehingga mereka merasa dalam hatinya saya harus menyumbangkan sesuatu di sini, apapun itu, baik ide, baik itu finansial, itu pasti berjalan mengikuti. Kalau menurut kami ya, dan itu memang terbukti di tempat-tempat lain seperti itu. Jadi intinya bahwa para pemirsa di rumah, jadi tempat di sini sangat welcome, pada prinsipnya. Nanti kalau sudah rasakan dulu lah. Nanti baru akan mungkin ada yang nyumbang dan sebagainya, monggo. Tetapi di sini memang tidak mentargetkan harus sekian. Jadi seperti itu, Nah, jadi artinya tidak, maaf, secara material atau bisnis itu kita abaikan. Karena ini memang ini kan bisnis oriented, bukan seperti kita menyewa pila-pila tempat lain. Di sini adalah murni kepentingan spiritual. Kalau ingin membangun spiritual, mari kita bangun spiritual itu, dan mari kita bangun tempat ini, kan gitu kan. Seperti itulah. Memang seperti Pak Mangku bilang bahwa tujuan asram di ssini memang benar-benar untuk ikut serta dalam membangun, dalam mencerdaskan umat, itulah sebenarnya. Kita tidak memandang apakah dia Hindu Bali, Hindu Jawa, Sunda Wiwitan, tidak. Kita memang Sanatan Dharma. Itu inti daripada visi misi daripada asram di sini, Pak Mangku, terima kasih sekali. Dahat pisan sudah dapat info, Nah, mungkin nanti kita bisa keliling-keliling, biar silakan. Para pemirsa tahu suasana di sini, silakan. Sekali lagi suksma Pak Mangku. Kita para Mas Santi. Om Santi.